Halo, selamat malam saudara. Seorang warga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ditagih pajak atas transaksi senilai 2,9 miliar rupiah. Padahal ia hanya mencari nafkah sebagai buruh jahit harian lepas. Sapa Indonesia Malam hari ini juga akan menyoroti saudara rencana pemerintah Indonesia mengobati warga Gaza di Rumah Sakit Pulau Galang, Kepulauan Riau. Sementara Israel semakin memantapkan untuk menguasai seluruh wilayah Gaza. Lantas bagaimana sikap tegas Indonesia? Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam. Saya Radi Saputro. Kami buka dari berita kericuhan hingga penjarahan yang terjadi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park usai seorang pemuda tewas diduga dikeroyok di Morowali, Sulawesi Tengah. Polisi terpaksa melepaskan tembakan untuk membubarkan sekelompok orang yang diduga terlibat penjarahan barang milik perusahaan. Sejumlah polisi akhirnya mengeluarkan tembakan untuk membubarkan sekelompok orang yang tengah menjarah aset PT Indonesia Morowali Industrial Park, di antaranya gulungan kabel tembaga. Mereka diduga membawa senjata tajam dan melakukan pembakaran di sekitar perusahaan. Pihak perusahaan menyatakan massa juga menyerang karyawan dan polisi. Hingga saat ini perusahaan masih melakukan perhitungan terkait kerugian yang dialami. Masa tidak bagus ya. Tadi malam kurang lebih sekitar pukul 22 ada sejumlah orang dengan membawa berbagai senjata tajam, tongkat besi dan busur itu melakukan aksi penyerangan dan penjarahan di dalam kawasan IMIP. Dalam kejadian tersebut, puluhan orang yang tak dikenal ini menyerang aparat kepolisian dan sejumlah karyawan yang hendak masuk pada shift 3 tadi malam. Polisi sempat melakukan upaya untuk menghalau massa. Mereka juga sempat beberapa kali melepaskan tembakan peringatan. Pemicu aksi penjarahan di perusahaan nikel diduga akibat pengeroyokan hingga tewas terhadap pemuda bernama Muhammad Rijal di kawasan tersebut karena diduga melakukan pencurian sepeda motor. Polisi telah menetapkan 4 tersangka diantaranya anggota Brimopolda Sulawesi Tengah berpangkat brigadir dan 3 orang petugas keamanan. Seorang anggota polisi yang menjadi tersangka diketahui bertugas melakukan pengamanan khusus di kawasan PT IMIP. Sedangkan 3 orang petugas keamanan lainnya berasal dari perusahaan penyedia jasa. Ada perbuatan tindak pidana pemukulan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian. Kita sepakati ada 4 orang tersangka, di mana 4 orang tersangka tersebut berinisial G, berinisial J, berinisial S, dan berinisial R. Dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka. Beralih ke sorotan lain, seorang wartawan di Pangkal Pinang dinyatakan hilang selama 2 hari sebelum akhirnya ditemukan tewas di dalam sumur yang berada di pondok milik korban. Polisi menduga korban dibunuh oleh 2 orang yang melarikan diri menggunakan mobil korban. Jasad korban ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan di dalam sumur kebun milik korban. Polisi mengungkap 2 terduga pelaku sempat melarikan diri hingga ke Sumatera Selatan. Salah satu pelaku diduga adalah penjaga kebun yang bekerja dengan korban. Hingga kini polisi masih mengejar salah satu pelaku dan mendalami motif pembunuhan korban. Simpulkan awal sementara bahwa yang bersangkutan kita kenakan diduga melakukan melakukan pencurian dengan kekerasan. Kenapa dikatakan pencurian dengan kekerasan? Karena bukti awalnya itu korban hilang belum dapat, sementara mobil sudah hilang. Jadi diduga sementara adalah mobilnya yang dibawa lari. Nama ini yang tercantum di manifest adalah Hasan dan Akmal. Dari nama inilah kami melakukan penyelidikan, diamankan 1, beserta juga dengan mobil korban sudah diamankan. 1 lagi waktu diamankan lari, dan ternyata korban sudah ditemukan di sumur dalam keadaan sudah meninggal juga.
Ini sudah kita angkat mayatnya untuk dilakukan otopsi lanjut. Jenazah wartawan media online di Pangkal Pinang yang diduga tewas dibunuh dimakamkan pihak keluarga. Aliansi jurnalis di Pangkal Pinang mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas dugaan pembunuhan terhadap wartawan Aditya Warman. Mereka sepenuhnya menyerahkan kasus ini kepada polisi dan berharap polisi dapat menangkap satu pelaku yang masih kabur. Sampai saat ini kita koordinasi dengan pihak kepolisian baru menangkap satu orang pelaku, sedangkan pelaku satunya ya sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan dan upaya penangkapan pelaku yang berada di luar Pulau Bangka. Hasil penelusuran kita dari rekan-rekan AJI, sejauh ini kita belum bisa menyimpulkan apakah ada kegiatan-kegiatan jurnalistis yang terkait dengan kasus pembunuhan ini ya. Untuk awal sih kita masih menduga ini motifnya ekonomi aja. Berita lainnya, penggerebekan rumah kontrakan yang jadi markas pemain judi online yang disebut mencurangi bandar di Bantul, Yogyakarta disebut polisi terjadi atas laporan warga karena curiga dengan aktivitas penghuninya. Namun Ketua RT setempat membantah pernyataan polisi. Sutrisno, Ketua RT 11 Plumbon, Bantul, menyebut tidak tahu menau dengan kegiatan judi online di wilayahnya. Warga di sekitar lokasi selama ini hanya mengetahui bahwa rumah yang digerebek adalah kantor perwakilan untuk kantor ojek daring. Warga tidak mencurigai aktivitas yang ada di dalamnya termasuk tidak membuat laporan apapun. Bahkan pihak RT tidak mendapat informasi dari polisi yang berencana melakukan operasi tangkap tangan. Menurut informasi yang diterima, aktivitas yang dilakukan para pemain judi online itu sudah beroperasi selama 1 tahun. Nah, kalau menurut saya itu kan yang perlu saya ya. Kayaknya Kak, lawang di sini di sebelahnya aja nggak ada yang tahu kok masa laporan dari warga. Kan nggak logis juga. Kalau sepengetahuan saya, kalau pihak berwajib akan melakukan sesuatu yang contohnya seperti itu, mestinya kan ada pemberitahuan ke Ketua RT, koordinasi ke Ketua RT, kan begitu. Pendapat saya yang saya tahu gitu. Tapi kan nggak tahu sama sekali, kita nggak diberitahu gitu loh, nggak diberitahu. Setelah kasus ini dirilis, warga bereaksi karena menganggap polisi melindungi bandar judi online karena dirugikan oleh pemain judol. Namun polisi kemudian memberikan pernyataan bahwa pihaknya membantah bekerja untuk bandar judi online dalam kasus penangkapan 5 pemain judol di Bantul, Yogyakarta. Polisi bilang penggerebekan rumah yang digunakan untuk bermain judi daring adalah berkat laporan masyarakat dan hasil pantauan tim intelijen mereka. Penangkapan 5 pemain judi online merupakan upaya polisi untuk memberantas perjudian. Polisi menolak membuka secara detail siapa masyarakat yang melaporkan kegiatan judi online itu karena terkait dengan keamanan pihak-pihak yang menjadi mitra polisi. Mau ada laporan atau tidak, kalau sudah itu merupakan kejahatan, pelanggaran hukumnya wajib. Gitu. Jadi kalau sampai mengejar pelapor memang sudah hasil lidik dan semuanya, masyarakat yang baik mau melaporkan polisi itu sudah jempol, dan tugas kami melindungi pelapor. Jadi saya penanganan judi cyber ini murni tindakan kami penegakan hukum. Tapi dari kita tidak ada istilah korporasi atau titipan bandar nih saya kena harus ditangkap, dan tidak ada satupun bandar yang kenal saya dan belum ada yang lobby saya. Understand? Saudara, 4 prajurit TNI jadi tersangka kasus kematian Prada Luki Namo yang diduga tewas akibat penganiayaan. Penetapan 4 prajurit jadi tersangka dalam kasus kematian Prada Luki disampaikan secara tertulis oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudayana, kepada Kompas TV. Keempat tersangka seluruhnya berpangkat pratu atau senior korban di tempatnya bertugas. TNI belum merinci kronologi penganiayaan karena masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Prada Luki Namo yang baru 2 bulan berdinas setelah dilantik menjadi TNI meninggal pada Rabu 6 Agustus kemarin setelah menjalani perawatan di RSUD Airamo NTT.
Dalam keterangan tertulis Brigjen Wahyu Yudayana, Kadis Penat menyatakan penyidik Pomdam 9 Udayana menetapkan 4 tersangka dan dilaksanakan penahanan di Subdenpom 9 11 di ND. Selanjutnya untuk 16 orang lainnya masih terus dilakukan pemeriksaan lanjutan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dari hasil pemeriksaan tersebut. Ibu Prada Lukinamo, Sepriana Paulina Mirpei, memberikan respons atas penetapan keempat senior anaknya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ibu Prada Lukinamo menduga bahwa pelaku tidak hanya 4 orang, namun lebih, dan meminta seluruhnya yang terlibat dihukum. Kejelasan dari perkembangan kasus ini secepatnya. Dan saya ingin semua pelaku dihukum. Saya ingin secepatnya saya mendengar kejelasan dari perkembangan kasus ini. Karena kami yang korban, apapun yang terjadi, kami adalah korban. Apakah berhak seorang manusia diadili sampai meninggal? Hukum di mana yang menentukan seorang manusia diadili sampai meninggal? Kalian yang menghakimi anak saya sampai meninggal itu yang perlu dihukum. Itu maunya saya, Mbak. Saya sebagai seorang ibu bersuara untuk mencari keadilan buat anak saya. Anak saya sudah meninggal, tapi pelaku itu lebih dari 4 orang. Lebih banyak. Lebih banyak. Saat itu yang diceritakan. Diusut secepatnya, Mbak. Diusut secepatnya. Tidak ada pandang bulu. Mau dia perwira, mau dia tamtama, bintara. Kalau bersalah, dihukum. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan TNI untuk membina prajurit-prajurit tanpa ada kekejaman. Pesan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya pada upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer pagi tadi di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Presiden Prabowo mengingatkan para komandan satuan untuk memperlakukan anggota masing-masing sebagaimana anak kandung mereka sendiri. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Saudara, setelah jeda ada yang menarik untuk dibahas di Sapa Indonesia Malam. Seorang buruh jahit di Kabupaten Pekalongan didatangi petugas pajak karena dianggap bertransaksi hingga 2,9 miliar rupiah. Benarkah demikian? Sesaat lagi. Saudara, ada kisah menarik sekaligus mengherankan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Seorang buruh jahit di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah kaget mendapat surat dari kantor pajak meminta penjelasan atas transaksi bisnis senilai 2,9 miliar rupiah. Ia mengaku tidak pernah berbisnis dan hanya bekerja sebagai buruh harian lepas. Ismanto, warga desa Coprayan, mengaku rumahnya didatangi 4 petugas KPP Pratama Pekalongan pada Rabu siang. Dalam surat yang dibawa petugas tercantum nama, alamat, dan NIK sesuai KTP Ismanto. Namun ada perbedaan data RT dan RW. Terdapat pula lampiran rincian belanja kain dari sebuah perusahaan di Boyolali dengan total transaksi hingga 2,9 miliar rupiah. Lalu tak ajak ke sini bicara-bicara, ini atas nama Pak Ismanto, ada transaksi dari PT Kain ini dengan jumlahnya gitu sekitaran 75 juta, 65 juta dengan total 2,9. Ya, saya awalnya pas bilang kayak gitu kan saya, transaksi kain? Saya sih kayak gini Pak keadaannya, orang rumah saya aja kayak gini. Emang Bapak percaya kalau saya punya transaksi sebesar itu? Terus saya minta surat keterangan dari balik desa, saya bawa ke kantor pajak dan kantor pajak juga
Sudah itu ya, selesaikan berarti sudah ya? selesaikan, udah clear sih Pak Sudah sebenarnya clear Pak. ya? Udah clear, emang benar datanya suami saya itu digunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Jumat kemarin, Ismanto mendatangi kantor pajak Pekalongan untuk klarifikasi. Hasilnya diduga terjadi penyalahgunaan data diri oleh orang tidak dikenal. Kepala Kantor Pajak Pekalongan bilang surat dikirim untuk mengonfirmasi data transaksi bukan sebagai tagihan pajak. Nilai 2,9 miliar rupiah ditegaskan sebagai nilai transaksi, bukan nilai pajak. Itu datang karena dari surat tersebut belum ada respon. Kami ini mendatangi, hanya menanyakan sebenarnya klarifikasi, benar enggak sih Pak, Bu, Anda ini melakukan transaksi nilai 2,9 sekali nilai transaksi ya, bukan pajaknya, bukan. Jadi ini pun dari nilai transaksi 2,9. Kalau misalnya nanti bisa dijelaskan, sebenarnya kami ingin klarifikasi, benar nggak sih melakukan transaksi dengan salah satu perusahaan tekstil itu nilainya 2,9. Sebenarnya itu saja. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Ibu Ulfa, istri dari Ismanto yang didatangi petugas pajak terkait transaksi senilai 2,9 miliar rupiah. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Ulfa. Selamat malam Kak. Baik, Bu Ulfa boleh dijelaskan kembali awalnya bagaimana sih bisa petugas pajak datang ke rumah? Terus apakah sebelumnya ada surat pemberitahuan dari kantor pajak yang Anda terima, disebutkan detail transaksi yang diduga dilakukan oleh ibu dan suami, seperti katanya kalau di berita pengantar tadi katanya sempat beli kain katanya. Gimana Bu? Sebenarnya nggak ada sih Kak, nggak ada apa itu namanya surat yang datang data untuk bahwa ini ada tagihan sekian kan enggak. Yang datang itu kan pas kemarin hari Rabu. Ada orang datang kan dari kantor pajak, itu sebenarnya itu bukan buat menagih, cuman buat mengklarifikasi atas nama suami saya. Iya, sifatnya bukan tagihan ya, tapi klarifikasi Bukan. begitu ya? Klarifikasi, emang itu kan nama suami saya dan nicknya suami saya. Oke, nah tapi Kepala Kantor Pajak bilang katanya sudah kirim surat sebelumnya, tapi tidak ada respons. Benar nggak ada surat dari kantor pajak sebelumnya Bu Ulfa? Nggak ada Pak, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Saya nggak pernah menerima. Nyasar kemana kalau gitu ya surat itu? Ya, berarti sama sekali tidak ada surat ya? Nggak ada Pak, nggak ada sama sekali. Tapi yang bisa dijelaskan kepada publik soal Anda dan suami katanya bertransaksi senilai 2,9 untuk beli kain di Boyolali ya kalau nggak salah. Bisa diceritakan juga keseharian bagaimana sih sampai bisa akhirnya kok Ibu sempat menyangka nggak bahwa sempat dituduh, bukan dituduh ya, ini dikatakan lah ya bertransaksi sampai 2,9 miliar. Saya kan kesehariannya kan seperti ini ya, saya cukup kaget kan, pihak pajak datang kok ada itu kan kayak transaksi kain sekian ya saya. Ini bukan saya Pak, saya cuma tukang jahit. Nggak mungkin kan saya punya transaksi segede itu dengan keadaan saya seperti ini, rumah saya seperti ini, gitu kan. Ya pihak pajak ya. Tapi kan ini ada proximity ya Bu ya, boleh dikatakan Ibu ini kan tukang jahit begitu ya dengan suami. Dan yang dikatakan bertransaksi dengan Ibu itu kan katanya toko kain. Ini sebenarnya masih ada proximity, ada kedekatan, ada apa ya, konektivitasnya begitu, ada hubungannya. Nah kira-kira Anda mengenal toko atau perusahaan yang melakukan transaksi seperti yang tercantum dalam lampiran di kantor pajak itu nggak? Nama tokonya apa, letaknya di mana, itu diungkapkan juga nggak sama kantor pajak? Enggak sih Pak, itu sama sekali nggak diungkapkan. Saya juga nggak tahu itu PT apa, dari mana. Saya sempat cek di Google aja sih sebenarnya sama pihak pajaknya. Ini dari mana sih Pak tokonya itu, gitu. Oke, saya coba gali juga. Ini kan ada setelah Ibu dan suami mendatangi kantor pajak, ternyata kantor pajak mengatakan ini sebenarnya ada penyalahgunaan identitas, begitu ya Bu ya? Iya benar. Ya. Nah saya ingin tanyakan, apa Anda dan suami ini pernah kehilangan dokumen identitas atau seperti KTP atau juga memberikan data pribadi kepada pihak lain sebelum kasus ini terjadi? Pernah nggak melakukan seperti itu atau kejadian seperti itu? Sama sekali enggak sih Pak, saya nggak pernah ngasih identitas saya kemanapun tuh, saya nggak pernah
nggak pernah kehilangan juga. Kan ada yang bilang ini gara-gara pinjol lah, apa utang bank lah, sama sekali saya nggak pernah pinjol, nggak pernah utang bank, saya nggak pernah Pak, nggak pernah kehilangan gitu. Oke. Lalu proses klarifikasi, bagaimana dengan petugas pajak? Apa yang mereka katakan tentang kemungkinan identitas Anda disalahgunakan? Lalu apakah ada juga bukti yang mereka tunjukkan bahwa ini identitas ibu atau suami ibu ini juga disalahgunakan gitu? Ada yang dikatakan nggak sama kantor pajak? Saya kan minta surat keterangan dari Balai Desa Pak, saya bawa ke kantor pajak. Tapi memang itu bukan saya, tapi kantor pajak juga belum tahu siapa orangnya Pak. Siapa yang menggunakan identitas suami saya itu belum tahu. Oke. Itu ada kepastian nggak? Ini kan yang ngeri banget gitu ya Bu ya, kalau memang tiba-tiba orang biasa seperti kita ini tiba-tiba dikatakan punya transaksi miliaran gitu. Ini kan ngeri juga kalau memang ini terjadi kembali. Sudah ada kepastian nggak dari kantor pajak kira-kira supaya hal ini tidak terjadi lagi sama suami dan ibu? Ya kalau itu ya Pak, saya sih menghimbau untuk masyarakat aja sih, biar nggak terjadi. Dari kantor pajaknya tapi tidak ada imbauan apa-apa ke ibu? Iya. Ya itu sih, coba bilang lebih hati-hati lagi untuk menjaga identitas pribadi gitu kan, apa itu namanya, data diri gitu kan. Bisa jadi pas apalah dimintain kayak ini bakal dapat bantuan nih, minta KTP, minta KK gitu kan. Itu lebih hati-hati lagi, jangan percaya seperti itu. Oke. Tapi secara harfiah ada dampak nggak sih Bu ke kehidupan ibu sehari-hari, aktivitas ibu sehari-hari dengan adanya dugaan kata kantor pajak ya, dugaan transaksi 2,9 miliar ini padahal tidak ada sama sekali. Ada dampaknya nggak buat ibu dan suami? Awal-awal saya sempat shock, stres, suami ya sempat meriang Pak. Karena sempat ini juga ya, sempat nggak karuan rasanya ya. Iya, karena lihat transaksinya yang sebesar itu kan Pak. Iya. Nah, ke depan kira-kira ibu apa yang akan dilakukan ibu dan suami? Apakah akan melaporkan ke polisi atau melakukan penyelidikan lagi ke kantor pajak? Karena ya ngeri juga kan kalau memang di kemudian hari terjadi kembali seperti ini. Tapi kan untuk mengusut seperti itu kan susah ya Pak ya. Nggak segampang yang kita pikirkan gitu kan. Oke, tapi kalau melibatkan aparat kepolisian sepertinya memang ada celah untuk bisa dilanjutkan Ibu. Karena mereka punya perangkat untuk mengetahui siapa sebenarnya yang punya transaksi itu dan mencatut nama suami ibu gitu. Ada langkah ke sana, kepikiran ke langkah seperti itu? Ya, kepikiran sih ada Pak. Saya pengen tahu siapa sih orang yang menggunakan data pribadi suami saya untuk transaksi tersebut. Menggunakan data pribadi orang kecil kayak kita, digunakan untuk transaksi sebesar itu. Itu sangat merugikan banget Pak sebenarnya Pak. Iya. Nah, saya pengen juga minta pendapat Ibu nih. Ibu selama ini lapor pajak nggak Bu? Saya lapor pajak gimana ini Pak maksudnya? Ada pajak yang dikenakan nggak sama penghasilan suami misalnya atau penghasilan ibu selama ini? Enggak sih Pak, saya kan cuma karena guru jahit wira swasta ya. Iya. Oke, tapi ada ada respons ataupun harapan ke depannya misalnya langkah yang sudah diambil oleh kantor pajak ini, apakah sudah menurut Ibu sudah cukup atau perlu lagi ada penyelidikan lanjutan menurut Ibu? Ini kantor pajak masih mau menyelidiki ya Pak ya, mau menyelidiki lewat itu PTK-nya itu, mau diselidiki. Masih penasaran ke PTK-nya itu ya Bu ya? Iya, masih mau diusut oleh pihak pajaknya mungkin Pak. Iya, tadi kan saya sempat tanyakan juga Bu, apakah Anda juga sama KTP, suami ini pernah kehilangan KTP atau memberikan data pribadi ke pihak lain? Kata Ibu kan tidak, tapi kalau meminjamkan pernah nggak? Misalnya mau ngurus surat-surat kendaraan bermotor atau mau ngurus hal lain misalnya yang terkait keadministrasian kependudukan, kartu keluarga dan segala macam, pernah nggak dipinjamkan ke orang lain misalnya? Saya sih nggak pernah ya Pak ya. Cuma kalau emang kayak coblosan gitu kan Pak, itu kan kayak diminta data diri gitu kan, fotokopi KTP, fotokopi KK gitu. Tapi kalau untuk meminjamkan ke orang lain saya nggak pernah Pak. Ya, berarti terakhir juga ada tadi sempat menyinggung soal imbauan ya, imbauan ke masyarakat, ada yang mau disampaikan Bu? Ya, untuk lebih hati-hati lagi dalam menjaga data diri kita. Jangan sembarang ngasih ke orang gitu, biar nggak terjadi hal seperti ini lagi. Sebenarnya sih banyak Pak katanya Pak,
Di Pekalongan ini banyak korbannya. Banyak ya kasus seperti ini ya? Iya, cuma saya yang viral aja gitu. Oke. Ya itu Ibu Ulfa aja yang nggak pernah minjemin, nggak pernah menunjukkan data diri ke yang lain, dicatut apalagi dipinjamkan ke yang lain, apa ditujukan ke yang lain gitu ya. Ini lebih berbahaya lagi. Itu pesan moralnya perbincangan kita malam hari ini. Semoga tidak terjadi lagi ya Bu, kedepannya seperti ini cukup mengagetkan juga kan, cukup bikin kita terkejut juga ya. Baik. Saya sudah clear sih Pak, sudah clear sama pihak pajaknya, sudah clear, sudah baik. aman insya Allah. Baik, terima kasih Bu Ulfa sudah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu, sampai jumpa lagi, selamat malam Bu Ulfa. Iya, selamat malam Pak, terima kasih. Terima kasih. Saudara, setelah jeda, di tengah keputusan Israel menguasai seluruh jalur Gaza, pemerintah Indonesia menyiapkan rumah sakit di Pulau Galang untuk korban luka Gaza. Kita punya pembahasannya sesaat lagi. Saudara, ribuan warga Gaza yang mengungsi di tenda berjuang melawan kekurangan makanan dan air. Kini di tengah gelombang panas, banyak warga termasuk anak-anak Gaza menderita luka pada kulit mereka. Para orang tua di jalur Gaza khawatir terhadap kondisi kulit anak-anak mereka yang terbakar di tengah kekurangan air dan perawatan medis. Sementara itu warga Gaza terus-menerus menderita krisis pangan dan kelaparan karena distribusi bantuan terbatas dan tidak merata. Sejumlah warga Gaza pun tewas akibat tembakan militer Israel saat berebut distribusi bantuan. بنصير نقول لمندوبنا بدنا ميه بس اقل من فيها نشرب اولادنا بدي اشرب الطفل هذا عندي اولاد بيتحملوش. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menginstruksikan militernya segera menguasai wilayah Gaza. Keputusan Israel itu menuai kecaman keras Perserikatan Bangsa-Bangsa sebab berisiko menambah derita warga Palestina, pun membahayakan warga Israel sendiri yang masih disandra Hamas. Militer Israel sudah menghancurkan 75% wilayah Gaza. Meski Israel memastikan menguasai seluruh wilayah Gaza, warga Palestina teguh bertahan di tanah mereka, meski nyawa taruhannya. والحمد لله يطلع قرارات براحته هو ونتنياهو ترامب بالعرب يعمل اللي بدهم اياه اي قرار احنا ماشيين عليه وان شاء الله صابرين عليه ولا قرار راح ان شاء الله يمشي لانه هي قديش عمل فينا دمار شهداء جوع ما حدا فيهم قدر يهز شعره من اهل غزه. Di tengah keputusan Israel menguasai seluruh jalur Gaza, pemerintah Indonesia tengah menyiapkan rumah sakit khusus infeksi COVID-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau untuk korban luka Gaza. Tapi idenya nanti mereka akan dipulangkan kembali ke Palestina atau gimana? Nah, kita nggak bahas itu. Itu kan semua seperti yang disampaikan oleh Pak Menlu sudah dikatakan bahwa ini semua akan tentu kita siap jika diminta, kita siap apabila itu disepakati oleh Palestina, kita siap apabila itu merupakan permintaan dari seluruh negara di kawasan. Jadi kalau posisi kita tinggal lihat statement kita yang pada saat di New York 2 minggu lalu, bahwa itu secara jelas kita tidak mendukung upaya apapun yang bertujuan untuk mengeluarkan rakyat Palestina. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengingatkan, negara-negara pendukung Palestina akan mempertanyakan rencana pemerintah Indonesia mengobati warga Palestina di wilayah Gaza di Pulau Galang. Kalau misalnya berada di luar Gaza, oke lah, misalnya dia ada di Yordania atau yang ada di Mesir, dia ada yang sakit dan silakan kalau yang sebelah sana. Tapi kalau misalnya yang ada di Gaza itu sudah dianggap sebagai tujuan dari Israel dan tanpa kita paham, jadi kayaknya Indonesia ini naif. Ini nanti orang di luar negeri bilang nih orang Indonesia ini naif sama bodoh sama aja. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap siap mengobati 2.000 warga Gaza. Hingga saat ini, lebih dari 61.000 orang meninggal dan lebih dari 152.000 orang lainnya terluka akibat Israel menggempur jalur Gaza sejak Oktober 2023. Tim Liputan, Kompas TV.
Dan kita bahas lebih dalam terkait keputusan Israel menguasai sepenuhnya seluruh wilayah Gaza di tengah rencana pemerintah Indonesia untuk mengobati warga Gaza di Pulau Galang bersama Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani. Lalu bergabung juga bersama kami relawan Mercy Indonesia di Gaza, Dr. Reginta Yasmin. Selamat malam Bapak dan Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, saya ke Pak Dirjen dulu, Pak Dirjen. Israel ini pastikan akan kuasai katanya seluruh wilayah Gaza. Lalu bagaimana Indonesia mendorong negara lainnya mendesak Israel mencegah hal itu, dan bagaimana pula sikap kita diresonansikan di forum internasional, Pak Dirjen? Terima kasih. Pertama-tama saya memandang perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu rencana Israel yang akan mengambil alih ke Gaza. Oke. Pertama, sasaran strategis yang hendak mereka capai itu adalah untuk melucuti Hamas yang kemudian disusul dengan upaya pembebasan sandera. Langkah selanjutnya adalah mewujudkan demilitarisasi Gaza serta mengambil alih security control di Gaza. Dan yang terakhir, dan ini merupakan yang terpenting, adalah menciptakan pemerintahan sipil alternatif yang sama sekali tidak melibatkan Hamas maupun Palestinian Authority. Dan kita sampai sejauh ini belum mengetahui persis skenario detail yang direncanakan Israel. Keputusan ini tentunya mendapat reaksi keras dari masyarakat internasional, termasuk dari Indonesia. Pemerintah Indonesia secara tegas mengecam keras keputusan sepihak Israel tersebut, karena kita melihat tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional yang akan memperkeruh prospek perdamaian di Timur Tengah dan krisis kemanusiaan di Gaza. Oleh karenanya, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional untuk secara bersama-sama mengambil langkah konkret guna menghentikan tindakan ilegal Israel tersebut. Saya baru mendapat informasi bahwa pada malam hari ini atau saat ini mungkin, atau minggu pagi waktu New York, Dewan Keamanan akan melakukan pertemuan darurat. Tentu saja kita semua berharap Dewan Keamanan dapat mengambil keputusan strategis yang dapat mencegah tindakan agresi Israel yang semakin eksesif tersebut. Kita sepenuhnya menyadari bahwa skeptisisme terhadap kemampuan Dewan Keamanan dalam hal ini. Meskipun demikian, Indonesia akan terus aktif untuk menggalang solidaritas internasional, untuk meningkatkan tekanan internasional guna menolak dan mengecam langkah Israel tersebut. Sehingga kita tidak akan pernah, sehingga tindakan Israel tersebut tidak akan pernah mendapat pengakuan dari dunia internasional. Dan pada saat yang sama kita juga mendorong pengakuan masyarakat internasional terhadap negara Palestina. Pak Dirjen, kalau kemarin kan negara-negara juga ada yang bersikap, negara-negara Barat, negara Eropa, bahkan Perancis, Inggris, soal krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Mereka juga berbondong-bondong mengirimkan bantuan. Tapi untuk yang satu ini, untuk sikap sepihak Israel yang ingin mencaplok wilayah Gaza, Palestina, apakah Indonesia juga sudah berkomunikasi dengan negara lain? Dan bagaimana sejauh ini respons mereka? Negara mana saja yang sudah punya respons positif atas ajakan Indonesia ini? Begini, Mas, tindakan Israel tersebut jelas-jelas mendapat kecaman keras dari masyarakat internasional. Kecaman itu tidak hanya dari masyarakat atau dari dunia Islam, negara-negara Barat, terutama negara-negara Eropa yang juga mengeluarkan pernyataan yang sangat keras terhadap rencana tersebut. Menlu Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, Australia secara tegas menyatakan rencana Israel tersebut sangat berbahaya dan bertentangan dengan prinsip hukum internasional. Begitu juga halnya dengan negara OIC, dan ada yang namanya koalisi antara negara-negara OIC dan negara-negara Liga Arab. Kemarin Indonesia juga berkomunikasi langsung dengan mereka dan kita sudah sepakat untuk mengeluarkan joint statement yang sudah beredar di media. Jadi sikap itu sudah diambil secara tegas. Baik, saya juga ingin tahu sekarang kondisi terakhir Pak Dirjen ke Bu Reginta yang saat ini. Ibu Reginta sekarang berada di Gaza, betul Ibu? Benar, saya di Gaza City, tepatnya di Ashifa ya, Ashifa Hospital.
Oke, kita baik. Masyarakat Indonesia tentu pengen tahu juga nih Ibu, sejauh mana distribusi bantuan makanan dan obat-obatan di sana, seberapa cukup untuk warga Gaza sekarang? Sebenarnya untuk khusus distribusi obat-obatan ini yang masuk ke Gaza biasanya hanya terbatas dari yang WHO atau UN, dan tentunya ini tidak mencukupi ya. Dan untuk beberapa hari ini justru yang lumayan lancar itu masuk distribusi makanan, food aid, walaupun tentunya juga dengan lancarnya tidak sampai terdistribusikan oleh semua dan menuai korban tentunya seperti yang diberitakan ya, seperti itu. Oke, kita sering melihat berita di media begitu ya, di televisi, di surat kabar atau juga di media online gitu. Sejumlah warga Gaza ini mereka bilang bertaruh nyawa demi mendapatkan makanan di sana. Bagaimana gambarannya? Bisa Anda ceritakan, Bu Reginta? Ya, jadi ada 4 poin besar ya tempat untuk mengambil bantuan. Mungkin kalau di selatan itu ada Rafah, mereka memberikan poin. Kemudian ada di Khan Yunis, namanya Miraj. Kemudian di tengah sebelum masuk Gaza City itu ada daerah Netzarim, dan di utara itu ada Jim. Jadi mereka sistemnya karena ini didistribusikan dan diatur oleh pihak penjajah juga. Jadi mereka seperti open window ya, jadi jam 6 sampai jam 9 itu masyarakat biasanya sudah mulai berkumpul dan mereka hanya dikasih waktu 5 menit. Jadi kalau lebih dari 5 menit itu biasanya akan ada, jadi korban itu biasanya jatuh karena memang ada penembakan dari penjajah ataupun yang berhasil mengambil bantuan nanti mereka kan bertemu orang lain yang juga sama-sama butuh gitu. Jadi sepertinya di lokal juga ada problem gitu ya. Nah itu biasa kita tunggu aja di rumah sakit nih, nanti jam 12-an, jam 1, nah korban-korban udah mulai pada datang gitu. Jadi selalu kalau rumah sakitnya rame, pasti itu baru food aid baru pada turun seperti itu. Jadi memang ya, Bu Reginta, di tengah krisis kemanusiaan, krisis kelaparan yang terjadi di Gaza, apakah saya yakin juga Anda berkomunikasi, berinteraksi dengan warga Gaza di sana. Apakah mereka sudah tahu ada rencana Israel untuk menguasai seluruh wilayah Gaza, Palestina? Dan jika memang sudah tahu, bagaimana reaksi mereka sejauh ini, Bu? Itu sebenarnya keputusannya sepertinya di hari Jumat malam atau Sabtu warga Palestina sudah tahu, karena kita juga saling berkomunikasi ya. Ya saya lihat sih mereka sambil mencukupi kebutuhan mereka karena masih kelaparan, mereka berusaha cari makan juga, tapi mereka juga bersiap-siap ya kalau misalnya tiba-tiba ada evakuasi gitu. Tapi intinya mereka masih tetap bertahan. Walaupun mereka harus dipindahkan, katakanlah mungkin harus dibalikin lagi ke selatan, nah ketika nanti ceasefire lagi ke utara gitu. Tapi salah satu rumah yang pernah saya kunjungi itu mereka selalu dalam kondisi siap, jadi barang itu selalu dalam kondisi siap dibawa evak seperti itu. Ya mungkin dari kalangan-kalangan yang tua itu memang lebih memilih untuk bertahan ya seperti itu. Nah kaitannya dengan pengobatan, dengan bantuan, saya balik ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, pemerintah kan punya rencana untuk mengobati warga Gaza di Pulau Galang katanya. Nah, saya ingin tahu juga sejauh mana rencana ini berjalan dan apakah ini tidak khawatir untuk memantik persepsi masyarakat dunia bahwa ini nanti akan malah menjalankan agenda Israel begitu kira-kira? Pertama, saya ingin sekali lagi ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah Indonesia tetap konsisten pada posisinya bahwa kita menolak setiap upaya untuk mengusir, memindahkan atau merelokasi penduduk Gaza secara paksa. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Oleh karenanya kita selalu berdiri di garda depan untuk menolak upaya pemindahan penduduk Gaza sebagai strategi yang dilakukan Israel dalam melakukan ethnic cleansing. Kedua, dengan pertimbangan kemanusiaan, pemerintah saat ini mempertimbangkan untuk memberikan bantuan pengobatan terhadap warga Gaza yang terluka. Sebagaimana diketahui, Dirjen WHO telah mengeluarkan pengumuman dan menghimbau kepada masyarakat internasional karena kondisi di sana sudah cukup memprihatinkan, yaitu terdapat 14.800 pasien di Gaza yang dalam keadaan yang sangat kritis memerlukan perawatan medis darurat.
Saat ini pemerintah Indonesia sedang memetakan dan berkoordinasi pelaksanaan rencana ini dengan otoritas Palestina dan negara-negara kawasan. Indonesia tidak akan pernah bergerak sendiri tanpa dukungan maupun persetujuan dari negara-negara tersebut. Oke, dan yang pasti jika pun mereka nanti diobati di sini, dipastikan mereka akan kembali ke sana, ke Palestina ya, Pak Dirjen ya? Pemerintah sudah mengatakan bahwa semua ini harus dilakukan dengan koordinasi dan persetujuan dari semua pihak yang terkait, termasuk aspek teknisnya, termasuk juga bagaimana mengembalikan mereka, karena kita selalu menghormati hak rakyat Palestina untuk kembali ke tanah airnya. Baik. Dan saya terakhir ke Ibu Reginta juga. Bu Reginta, kalau tadi sudah memaparkan apa yang sudah diberikan oleh Mercy, Ibu Reginta juga sudah berinteraksi dengan warga Gaza. Tapi fokus misi tim Mercy yang baru sampai di Gaza kali ini apa saja kira-kira Bu Reginta? Kami karena emergency medical team tentunya kita tetap melayani untuk pasien ya. Memang saat ini kami hanya berdua, tapi alhamdulillah seminggu di selatan dan ini masuk minggu kedua kami kemudian kami pindah ke Shifa Hospital, dokter bedah syarafnya di Shifa dan saya di Hello Khusus Maternity. Alhamdulillah mereka percaya ya kalau di sini Palestinian lebih bisa mudah akrab justru dengan Indonesia karena mereka tahu kita niatnya baik. Jadi langsung pelayanan ke pasien dan alhamdulillah banyak. Yang kedua mungkin kami akan coba untuk bantuan makanan food aid berupa biasanya sembako dan ini memang harus pencariannya agak sulit ya di lapangan dengan harga yang tentunya sangat mahal seperti itu. Oke, baik. Semoga jadi menjawab permasalahan saat ini mereka butuh layanan medis, namanya medis dan kemudian pangan. Ya. Baik. Baik, Ibu Reginta, terima kasih. Semoga upaya mulia pemerintah kita, juga upaya mulia Mercy bisa dilancarkan, bisa membawa kebaikan buat warga Gaza. Terima kasih Pak Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri, Pak Abdul Qadir Jelani. Lalu juga relawan Mercy Indonesia yang berada di Gaza, Dr. Reginta Yasmin. Sehat selalu berada di Gaza, Ibu Dokter. Selamat bertugas. Assalamualaikum. Saudara, setelah jeda kami hadirkan informasi lainnya. Puluhan rumah di Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat terendam banjir akibat meluapnya kali Pesanggerahan yang berada tidak jauh dari pemukiman. Kami segera kembali. Saudara, sebuah gudang susu di Desa Sonorejo, Sukoharjo, Jawa Tengah terbakar hebat. Ya Allah, astagfirullah. Menurut seorang warga yang rumahnya dekat gudang, asap muncul dari gudang sekitar pukul 14:30. Kebakaran hebat diduga memicu tembok bagian gudang roboh. Mobil pemadam kebakaran dari Sukoharjo, Klaten, dan Wonogiri diturunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jadi tadi dilaporkan pukul 14.30 untuk yang terbakar adalah gudang penyimpanan dari produk Nestle. Kita sudah mengerahkan damkar dari Kabupaten Sukoharjo sebanyak 7 kpm, Wonogiri 1 dan juga Klaten 1. Ada tembok yang roboh di bagian belakang sudah roboh. Berarti dipicu oleh apa? Belum tahu, sampai sekarang kami masih melakukan proses pemadaman sehingga belum kami dalami lagi terkait dengan penyebab dari kebakaran. Berita lainnya, puluhan rumah di Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat terendam banjir akibat meluapnya kali Pesanggerahan yang berada tidak jauh dari permukiman warga. Banjir kiriman rendam puluhan rumah di Jalan Briti, Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Air setinggi 20 hingga 30 cm ini merendam 2 RT di wilayah RW 9, Kelurahan Kembangan Selatan. Hujan di wilayah hulu sungai membuat kali Pesanggerahan yang berada tidak jauh dari permukiman warga meluap. Warga pun mulai memindahkan barang-barang agar tidak terendam banjir. Bila air semakin tinggi, sejumlah warga akan memilih mengungsi ke rumah kerabat mereka. Kalau buat
Hujan aja sih enggak, kalau dari kiriman dari Bogor tuh dia banjir. Oh, berarti ini kiriman ya? Karena kan kita bantaran kali Pesanggrahan yang nyambung dari Ciliwung apa gitu. Kalinya nggak jauh dari sini? Di belakang. Persis di belakang? Iya. Sorotan lainnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal Tandjo Budi Revita menjadi Wakil Panglima TNI mendampingi Jenderal Agus Subianto. Sebelumnya jabatan ini sudah 25 tahun kosong. Kali terakhir posisi Wakil Panglima TNI dijabat Jenderal Purnawirawan Fahru Rozi. Kini Jenderal Tandjo diharapkan pada tantangan yang lebih besar. Ia dituntut untuk menjadi motor operasional yang memastikan kesiapan tempur dan interoperabilitas 3 matra. Sementara Panglima TNI fokus pada arah kebijakan strategis. Pelantikan Wakil Panglima TNI kepada Selain melantik Wakil Panglima TNI, Presiden Prabowo juga meresmikan 6 komando daerah militer atau Kodam baru Minggu pagi. Dalam pidatonya, Presiden bilang Indonesia harus punya pertahanan kuat di tengah situasi global yang tidak menentu. Indonesia tidak mau memihak blok manapun, tapi karena itu tidak ada pilihan lain. Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Dan untuk itulah hari ini saya melantik 6 Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade baru, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan baru. Informasi selanjutnya, saudara, 1.500 produk dari 200 lebih perusahaan robotika terkemuka di dunia berkumpul di Beijing dalam konferensi Robot Dunia 2025. Salah satu yang paling ditonjolkan adalah robot humanoid yang dilengkapi sistem pengenalan visual dan kemampuan mobilitas dan interaksinya dengan manusia. Konferensi Robot Dunia ke-10 dibuka di Beijing, Tiongkok, dan mempertemukan lebih dari 200 perusahaan robotika dari seluruh dunia untuk memamerkan teknologi mutakhir dalam otomasi industri, layanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Dalam konferensi, ada 1.500 robot yang ditampilkan untuk unjuk kebolehan. Salah satu robot canggih yang bisa berinteraksi dengan para tamu, robot yang memainkan alat musik, bertinju, dan bahkan bermain sepak bola. Salah satu yang menarik adalah Walker S2 dari Uptech, yang dipresentasikan sebagai humanoid pertama di dunia yang mampu mengganti sumber dayanya sendiri tanpa bantuan manusia. Inovasi besar lainnya datang dari Universitas Sains dan Teknologi Tiongkok Timur, tempat para peneliti mendemonstrasikan otak komputer yang dirancang untuk membantu pasien rehabilitasi mengendalikan anjing robot dari tempat tidur. 我们这个设备呢，主要是面向于这个康复的用户，尤其是这个脑力接口相关产业近年来蓬勃发展。我们使用我们这个人脑的脑电信号来进行采集，然后通过这个嫁接在语数的这个机械狗上进行了2次开发。然后我们可以实现呢，让这个康复的患者他们躺在病床上，然后也可以通过我们的这个机械狗来代替他们来进行外界的这么一个交互。 Konferensi Robot Dunia yang kini memasuki edisi ke-10 diselenggarakan bersama oleh pemerintah kota Beijing, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, dan Asosiasi Sains dan Teknologi Tiongkok untuk mengumpulkan perusahaan robotika dunia. Saudara, tuntas sudah saya menemani Anda di Sapa Indonesia Malam, dan di penghujung Sapa Indonesia Malam kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari serta rasakan kesejukannya. Saya Radi Saputro berterima kasih. Sampai jumpa.